Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan paket kebijakan baru untuk merespons perkembangan ekonomi saat ini. Paket kebijakan itu akan diumumkan pekan depan untuk memperlancar kegiatan ekonomi nasional, juga mendorong masuknya valuta asing dari luar negeri. Gejolak pasar keuangan yang meruntuhkan nilai tukar rupiah hingga menembus level 14.000 per dolar Amerika akhirnya direspons Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru. Paket kebijakan baru itu diarahkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi nasional dan mendorong masuknya valuta asing ke tanah air. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, paket kebijakan baru itu mencakup banyak hal, antara lain sektor real, sektor keuangan, deregulasi kebijakan, dan tax holiday atau pembebasan pajak. Darmin berharap kebijakan ekonomi baru itu dapat memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Bapak Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar ya, yang sudah harus selesai dalam, mungkin tidak harus semua, tetapi paling tidak sebagian besarnya itu sudah keluar pada minggu depan. Dan minggu depan ini menyangkut sektor real, ini menyangkut keuangan, ada yang menyangkut deregulasi, ada yang menyangkut kebijakan baru, ada. Sementara Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan, pemerintah telah menetapkan fasilitas tax holiday untuk wajib pajak baru dan industri pionir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2015 yang telah diundangkan pada 18 Agustus 2015. Menurut Bambang, pokok-pokok kebijakan tax holiday yang ditetapkan dalam PMK tersebut antara lain perluasan cakupan industri pionir dari 5 industri menjadi 9 industri, perpanjangan waktu pemberian fasilitas dari 5 sampai 10 tahun menjadi 5 sampai 15 tahun dan dapat diberikan hingga 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan. Pertama, harus wajib pajak baru. Jadi bukan wajib pajak yang lagi existing, lagi produksi, tahu-tahu minta tax holiday. Kedua, industri pionir yang tadi, ya. Kemudian secara umum rencana investasinya minimum 1 triliun. Kecuali ada industri tertentu yang kita berikan relaksasi minimumnya 500 miliar. Kemudian menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal. Bulan Maret lalu, Presiden Jokowi juga telah menyetujui 6 paket kebijakan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi nasional akibat tekanan global. Antara lain, tax allowance untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen, kebijakan bea masuk anti dumping, dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk yang unfair trade. Selain itu, pemerintah juga menambah 30 negara bebas visa kunjungan ke Indonesia menjadi 45 negara, kewajiban penggunaan biofuel sampai 15%, penerapan letter of credit untuk produk sumber daya alam, serta restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Rima Safira. Pemprov DKI Jakarta akan menerjunkan intel dari kepolisian lebih dulu sebelum melakukan penertiban pemukiman liar. Langkah itu dilakukan untuk memetakan persoalan dan memperkecil potensi kericuhan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama katakan, penertiban pemukiman liar warga di Kampung Pulau yang menimbulkan bentrokan fisik menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI Jakarta. Kedepannya, untuk menghindari potensi kericuhan, Pemprov DKI akan lebih dulu menerjunkan intel untuk memetakan persoalan. Selain itu, penertiban juga akan melibatkan personel gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan pemadam kebakaran. Usai menertibkan Kampung Pulau, selanjutnya akan ditertibkan lokasi Bukit Duri dan Bidara Cina. Penertiban kedua pemukiman itu sangat penting untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung. Nah, itu model-model gitu, jadi mesti ada pengarahan. Kita udah minta Polda yang akan mimpin, akan masukkan intel dulu. Kita akan ada protapnya seperti waktu kita bereskan Taman Burung. Nah, itu kita sampaikan. Yang pasti Bidara Cina sama Bukit Duri harus kita bereskan untuk sodetan sama untuk.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerjunkan intel dari kepolisian sebelum melakukan penertiban pemukiman liar. Langkah itu dilakukan untuk memetakan persoalan dan memperkecil potensi kericuhan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan penertiban pemukiman liar warga di Kampung Pulo yang menimbulkan bentrokan fisik menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI Jakarta. Kedepan, untuk menghindari potensi kericuhan, Pemprov DKI akan lebih dulu menerjunkan intel untuk memetakan persoalan. Selain itu, penertiban juga akan melibatkan personel gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan pemadam kebakaran. Usai penertiban Kampung Pulo, selanjutnya akan ditertibkan lokasi Bukit Duri dan Bidara Cina. Penertiban kedua pemukiman itu sangat penting untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung. Nah, itu model-model gitu, jadi mesti ada pengarahan. Kita udah minta Polda akan mimpin, akan masukkan intel dulu. Kita akan ada protapnya seperti waktu kita bereskan Taman Burung. Nah, itu kita sampaikan. Yang pasti Bidara Cina sama Bukit Duri harus kita bereskan untuk sodetan sama untuk tutup. Anda menyimak News Update Berita 1, saya Carlos Michael. Pemirsa, Pemprov DKI akan terus merelokasi sejumlah kawasan pemukiman yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus membangun rusun untuk menampung warga yang terkena relokasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan Pemprov DKI akan membangun 50.000 unit rusun. Ditargetkan pembangunan rusun tersebut akan rampung pada 2017. Menurut Ahok, rusun tersebut akan didukung dengan fasilitas lain termasuk transportasi. Bahkan Ahok merencanakan menggratiskan ongkos transportasi bagi warga rusun yang memiliki gaji setara UMP. Anda menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, saya Cakri Miller. Setelah Kampung Pulo, Pemprov DKI Jakarta berencana akan merelokasi sejumlah bangunan di kawasan Bidara Cina dan Bukit Duri. Rencana relokasi itu dalam rangka pembangunan saluran sodetan Kali Ciliwung. Terkait rencana tersebut, Pemprov DKI mempersiapkan Rusunawa Cipinang Besar Selatan dan Pulau Gebang untuk relokasi warga. Namun kapan relokasi dilakukan belum dipastikan karena masih menanti kesiapan rusun tempat tinggal pengganti. Pemerintah memastikan tidak akan memberikan uang ganti rugi bagi warga yang tinggal di tanah negara. Namun jika ada yang memiliki sertifikat tempat tinggal, pemerintah akan membeli lahannya sesuai dengan harga appraisal. Setelah Kampung Pulo, Pemprov DKI Jakarta berencana akan merelokasi sejumlah bangunan yang di kawasan Bidara Cina dan Bukit Duri. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra yang sudah berada di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Prama, apakah sudah ada pemberitahuan dari Pemprov kepada warga terkait rencana relokasi itu? Prama. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan melalui warga, memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya dari Pemprov DKI Jakarta untuk upaya penggusuran atau relokasi warga yang berada di Bidara Cina ini untuk nantinya akan digunakan wilayah ini sebagai sodetan Kali Ciliwung. Namun meski demikian, nampaknya proses tersebut akan berjalan alot, Rudi, di mana warga saat ini telah melaporkan atau telah mengajukan upaya gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dengan adanya upaya relokasi dari Pemprov DKI Jakarta. Di depan sebelum pintu masuk ke kawasan Bidara Cina ini ada spanduk berukuran kurang lebih 2 kali 6 meter yang bertuliskan bahwa warga setelah melaporkan atau telah menggugat proses atau upaya relokasi Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan kawasan mereka sebagai sodetan Kali Ciliwung, mereka menuntut ganti rugi yang sepadan dalam upaya pembongkaran dan juga relokasi tersebut, Rudi. Ya, lalu bagaimana dengan tanggapan warga sekitar terkait rencana relokasi yang akan dilakukan Pemprov, Rama? Ya, terkait tanggapan warga sekitar, saat ini telah bersama saya salah satu warga yang juga merupakan juru bicara warga Bidara Cina ini, ada Ibu Astriani. Selamat pagi, Ibu. Terkait dengan adanya upaya relokasi warga sendiri, saya melihat adanya spanduk gugatan hukum, begitu ya. Sebenarnya apa sih yang digugat dari warga sendiri?
Jadi kita meminta, ini sebenarnya ditempuh setelah kita merasa tahapan negosiasi dan diskusi itu buntu ya dengan pemerintah. Kita merasa aspirasi kita nggak didengar, jadi kita mengajukan upaya hukum lewat pengadilan, dan yang kita harapkan adalah ganti rugi. Kenapa kita meminta ganti rugi? Karena warga di sini merasa kami tidak menduduki tanah negara seperti yang disebutkan oleh pemerintah. Kita punya bukti yang cukup otentik gitu ya. Dan akhirnya kami berpendapat bahwa saat sekarang ini yang terjadi sebenarnya adalah sengketa lahan antara, bukan pemerintah loh, ini antara swasta sebenarnya, karena pemerintah menyebutkan dari 9.000 meter persegi dalam AMDAL yang dibilang diperlukan untuk pembangunan inlet, itu sebagian besar disebutkan milik seseorang bernama Hengki, yang kita nggak kenal Hengki ini siapa. Sebagian kecilnya yang diklaim sebagai hak pakai Pemprov. Dua kepemilikan yang katanya sudah bersertifikat ini buat kita bermasalah, karena kita sudah hampir 70 tahun gitu ya tinggal di sini secara turun-temurun. Kalau kita flashback tadi disebutkan bahwa meminta ganti rugi, apakah tidak ada ganti rugi dari Pemprov terkait dengan adanya relokasi ini? Enggak, karena terakhir kita audiensi dengan Pak Gubernur tanggal 5 Juni 2015, karena mereka mengklaim kita menyerobot tanah negara dan ada kepemilikan seseorang yang bernama Hengki di sini, mereka bilang mereka nggak bisa ngasih ganti rugi. Alternatifnya ya kita disuruh tinggal di rusun gitu. Itu pun kita belum sepakat gitu ya. Terus yang terakhir malah kita sudah dapat pemberitahuan untuk pengosongan dan pembongkaran, di dalamnya nggak disebutin lagi soal rusun. Jadi seolah-olah kita disuruh keluar aja gitu sama pemerintah. Itu kan sangat nggak adil. Ini kan sudah akan memasuki tahap pengadilan, sedang dalam proses, berarti sudah punya bukti-bukti yang cukup kuat gitu. Apa aja sih bukti-buktinya, Bu? Alhamdulillah sudah ada. Jadi sebagian warga kami itu ada yang punya sertifikat sampai hak milik gitu ya. Lalu ada dokumen-dokumen lama milik warga yang memang bertempat tinggal di sini dari tahun 40-an. Yang itu kita peroleh sebenarnya dari arsip Kementerian Agraria juga. Jadi kita merasa kita punya bukti otentik bahwa kita nggak menyerobot tanah negara gitu ya, kita nggak menyerobot tanah orang lain juga. Dan buat kita jadinya ini untuk semoga bisa didengar sama gubernur ya. Sebenarnya sengketanya adalah hubungan hukumnya adalah yang paling besar adalah antara warga dengan Hengki, orang bernama Hengki, kita nggak tahu ini. Dan yang menjadi pertanyaan buat kami, ada hubungan hukum apa antara Hengki dengan Pemprov sehingga Pemprov menggunakan organ negara, menggunakan kelengkapan negara untuk meminta kita keluar dari tempat tinggal yang sudah kita diami hampir 70 tahun itu gitu. Berarti warga nggak tahu ya kalau di 9.000 meter persegi ini 8.000-nya punya Hengki, itu nggak ada yang tahu? Kita nggak tahu bahwa ada sertifikat hak milik yang atas nama orang yang namanya Hengki. Itu keluar tahun 76, kita juga nggak tahu ada sertifikat hak pakai Pemprov tahun 96. Kedua sertifikat ini baru kita ketahui tanggal 5 Juni 2015 waktu kita audiensi dengan gubernur. Dan buat informasi buat teman-teman juga dan buat mungkin pemirsa Berita 1, bahkan dari awal sosialisasi kita tidak pernah disebutkan menduduki tanah negara, selalu kita dibilang akan ada tim appraisal untuk menghitung kerugian yang bisa diberikan, untuk melakukan negosiasi, untuk melakukan kesepakatan bersama warga gitu. Dan itu kita baru tahu bahwa ada statement bahwa kami menduduki tanah negara itu bulan Februari 2015 dari berita online tempo.co. Kita kaget luar biasa karena selama sosialisasi wali kota, panitia pengadaan tanah, camat, bahkan lurah itu nggak pernah bilang seperti itu. Terakhir nih, untuk harapannya sendiri kepada Pemprov dan juga kepada pihak yang lain terkait apa? Kalau buat saya sih sebenarnya yang diharapkan warga adalah relokasi yang menghormati kepentingan warga dan hak kemanusiaan warga di sini. Jangan sampai warga di sini kita nggak kebanjiran ya Mas ya. Jangan sampai warga yang memang sudah nyaman, sudah punya penghidupan yang baik di sini dipaksa keluar dan kemudian taraf hidupnya menurun dari yang sekarang gitu. Paling nggak kita masih bisa bertahan hidup dengan taraf hidup yang sekarang yang udah kita miliki, itu aja gitu. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Astri dan teman-teman. Ya, demikian Rudi wawancara kami dengan salah satu warga di Bidara Cina. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Amin Subarkah yang melaporkan langsung dari kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur.